Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tree. Ya, jadi tree ini adalah sebuah graf khusus, yaitu graf yang tidak memiliki cycle. Jadi syaratnya eh, sebuah graf itu disebut tree ketika graf tersebut tidak memiliki cycle. Nah, karena dia adalah graf, sehingga jelas untuk representasinya juga nanti sebuah tree itu tersusun atas sehimpunan vertex V ya, dan juga sehimpunan edge yang menghubungkannya. Oke, sudah direkam. Oke. Nah, di sini ya ada istilah juga bahwa ketika ada beberapa kumpulan tree yang saling lepas tidak terhubung akan membentuk pores gitu ya. Oke. Eh, Sifat tree yang utama adalah karena dia tidak boleh ada cycle, pasti pada sebuah tree itu akan memiliki jumlah vertex yang sama dengan jumlah edge-nya, ya garis yang menghubungkannya ditambah satu gitu. Atau bisa sebaliknya, jumlah edge itu juga bisa kita notasikan adalah jumlah vertex dikurang satu gitu. Contoh misalkan kita ambil contoh aja yang sudah ada di sini ya, misalkan ya. Kan ini nih, ini sebuah tree nih. Vertexnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih vertexnya. Pasti edge-nya hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi berlaku bahwa jumlah vertex adalah jumlah edge ditambah 1. Atau jumlah edge adalah jumlah vertex dikurang 1. Kalau vertexnya ada 5, ya edge-nya adalah 5 dikurang 1. Berarti edge-nya ada 4 gitu. Atau sebaliknya, edge-nya ada berapa nih? Ada 4. Oh, berarti vertexnya pasti adalah 4 tambah 1, 5. Gitu. Nah, karena jumlah edge-nya yang hanya sedikit ya, hanya tepat menghubungkan ya sepasang vertex, tidak terlampau, tidak ada double ya, maka uh, setiap sepasang vertex sembarang di graf, ya, jadi vertex, simpul, node itu pokoknya istilahnya sama ya, di dalam graf, di dalam tree ya, itu terhubung hanya dengan lintasan tunggal. Jadi contoh misalkan ya, dari sini mau ke sini pasti cuma ada satu jalan, lewat sini, lewat sini. Nah, udah nggak ada jalan lain. Atau dari sini nih ya, yang saya tunjuk mau ke posisi ini nih. Nah, berarti juga pasti satu jalan, lewat sini dan sini. Ah, gitu ya. Oke. Dan juga di sini juga dipastikan ya, ketika kita menambah edge baru pada tree, itu pasti akan bentuk cycle. Jadi kalau kita punya tree, terus kita mau menambahkan edge tambahan, sehingga nanti jumlahnya sama dengan sejumlah vertex nih, edge-nya kan ada 4 nih, vertex-nya ada 5. Kalau kita tambah 1 jadi 5, itu pasti akan membentuk cycle. Nah, kalau itu sampai terbentuk cycle, pasti akhirnya apa? Ya, tidak lagi disebut sebagai tree. Jadi hanya graph aja. Wah, jadi contoh nih, ini identifikasi tree ya. Yang kiri nih tree nih. Nah, lihat ya, terhubung, tidak ada cycle. Yang G2 nih bukan tree nih. Nah, ada cycle-nya. Ini juga bukan tree karena dia tidak connected. Ini yang kita sebut sebagai pores ya. Karena AB ini membentuk tree sendiri, CDEF membentuk tree sendiri. Oke. Contoh lain, ini tree tentunya ya, tidak ada cycle. Ini tree juga. Nah, ini tidak ada vertex di tengah sini, ya, tidak ada node ya di tengah sini. Jadi ini adalah juga tree. Yang ini bukan tree karena kalau kita lihat nih ADF ya, ADF nih membentuk cycle. Jadi ini bukan tree, gugur predikat tree-nya. Dan di sini juga kita bisa lihat, ini contoh yang bukan tree. Karena ini ada dua tree sebenarnya, ada AFD, ada CEB. Ini yang kita sebut sebagai pores. Nah sebenarnya kenapa sih kok kita belajar tree? Ya karena memang kenyataannya di dunia nyata juga ada ya informasi yang membutuhkan apa istilahnya property level ya. Contohnya misalkan ya, misalkan terkait dengan yang ADD ingat ya, tahu ya apa tuh namanya taksonomi ya. Nah, taksonomi ya. Kalau kita bicara taksonomi, taksonomi entah itu kingdom animalia atau tumbuhan kita plantae gitu ya. Animalia kan hewan ya. Plantae itu tumbuhan. Nah, itu jelas sekali ya. Mulai dari yang posisi teratas ya, bukan posisi teratasnya. Nah, nanti di situ saya gue agak lupa kebetulan ya ini ya. Dari atau ya sebenarnya bisa saja kita cari tapi nggak usah ya. Mungkin di sini kita lihat atau jangan taksonomi deh kalau misalkan itu agak relatif berat ya kita lupa ya.
Ini saja deh, misalkan struktur organisasi atau yang kita sebut sebagai organigram, organigram ya. Ya, di sebuah kelas katakan ya, kelas SM sekolah gitu ya, itu kan ada apa tuh? Ada ketua kelasnya misalnya, ada ketua kelasnya ya. Terus tiba-tiba di bawah ketua kelas misalkan ada seksi-seksinya gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalkan seksi keuangan atau bendahara misalkan gitu ya. Terus ada seksi katakan saja biasanya apa ya? Kebersihan gitu ya, misalnya ya, kebersihan. Terus misalkan di sini juga ada seksi misalkan internal misalkan itu ya. Ini organisasi kelas mana ini ya? Misalkan atau eksternal lah itu ya. Nah, eh, ya eksternal itu kayak apa sih? Misalkan contohnya mau ada kelas meeting, harus komunikasi dengan kelas lain, itu eksternal ya. Kalau kebersihan mungkin yang bertanggung jawab untuk piket kelas berjalan dengan baik gitu ya, penjadwalan dan sebagainya. Kalau keuangan bendahara gitu ya. Atau yang mungkin ada administrasi juga tuh, sekretaris misalnya gitu ya, ada ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau ini kan jelas ya. Jadi misalkan di sini ada orang-orangnya nih biasanya. Misalkan ini adalah Budi gitu ya. Budi, terus di sini misalkan adalah Tony gitu ya. Ini adalah Anto misalnya. Ini misalkan adalah Susi. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya bahwa kewenangan Budi itu sebagai ketua kelas membawahi Tony, Anto dan juga Susi. Jadi jelas yang kewenangan yang paling besar itu yang mana. Demikian juga nih Tony, misalkan di sisi keuangan karena mungkin banyak kebutuhannya, ya di sini misalkan yang kolektor gitu ya, kolektor yang suka nagih-nagihin bisa aja ya. Misalkan di sini ada Rudy, dan Joni misalnya gitu. Nah, jadi misalkan nagihin uang kas, nah ini Rudy dan Joni ini jelas nih di bawahnya Tony selaku keuangan gitu ya. Tony sendiri di bawahnya Budi. Jadi kewenangannya jelas. Ini pasti bisa merepresentasikan ya tingkat kewenangannya. Nah, jadi bisa nih. Atau contoh lain nih di sini ya. Decision tree. Nah, decision tree itu adalah salah satu classifier yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan objek gitu ya. Ini bisa juga direpresentasikan dalam bentuk tree ya. Jadi namanya juga decision tree gitu ya. Misalkan ini apa ya? Kira-kira nih 30, 40 ini usia ya. Misalkan ini aja. Kebutuhan misalkan untuk mengambil course tertentu atau kompetensi tertentu gitu ya. Course atau pelatihan di kompetensi tertentu. Nah, di sini misalkan kita cek pertama nih berdasarkan age-nya. Kalau kurang dari 30 bagaimana? Kalau antar 31 sampai 40 bagaimana? Kalau besar daripada 40 bagaimana gitu ya. Ternyata kalau kurang dari 30 harus kita cek. Oh ini student bukan. Kalau student ya kita bilang kalau dia ternyata bukan ya tidak perlu dulu mungkin gitu ya. Karena mungkin masih ada waktu nanti. Jadi no. Tapi kalau dia student ya langsung yes gitu ya. Adapun kalau age-nya antara 30 sampai 40 misalkan langsung nih harus gitu ya. Tapi kalau dia lebih besar daripada 40 cek juga nih credit rating. Oh berarti ini kemungkinan itu kali ya. Eh misalkan perlunya mengikuti pelatihan tentang itu apa suatu topik tertentu lah misalkan gitu ya bisa. Oke, jadi ini pakai tree. Nah, pada tree itu ada yang namanya root tree. Root tree itu adalah tree yang memiliki akar gitu ya. Nah, sebenarnya akar itu bisa kita pilih dari salah satu node atau vertex atau simpul yang ada di graph, yang ada di tree itu. Nah, tapi jelas bahwa kalau di sini contohnya misalkan ya, kalau yang tidak berarah seperti ini ya bisa aja misalkan kita pilih B. Oh, berarti B nanti punya anak A, C, dan D gitu ya. Bercabang ke A, ke C, ke D. D sendiri nanti ada E, G, H. Nah, bisa aja pada kesempatan lain yang jadi akar bukan B tapi E misalkan itu. Oh, jadi E itu kita lihat di sini anaknya ada DF, DF, D lebih lanjut punya G, H, B, A, C gitu ya. Nah, khususnya untuk graph yang berarah ya, yang directed, maka tree berarah ini yang dipilih jadi akar haruslah tree yang in degree-nya 0. Jadi yang nggak ada arah menuju dia.
Jadi sebagai contoh kalau ada seperti ini nih, graf A seperti ini ya, kalau kita pilih B, ini nggak mungkin jadi root. Nah, B ini nggak mungkin jadi root. Nah, karena B itu arahnya ke dia gitu ya. Nah, dia punya in degree. Kalau A ini masih mungkin. Tapi kalau kita pilih A, misalkan A ke sini, punya anak B, punya anak C gitu ya. C ke D, oke, D ke E, oke, E ke G, E ke H, oke. Nah, tapi lihat nih, wah ini bisa berlawan arah. Nah, jadi ini rasanya bukan tree ya. Nah, ini tidak mungkin membuat root tree karena kalau di directed tree ya, yang tree berarah, root tree itu harus searah ya dari root menuju ke leaf-nya, ke yang pojok-pojok bawahnya, ke ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, size ya, beberapa terminologi atau beberapa istilah di root tree. Nah, jadi di sini ada size. Size itu menyatakan banyaknya vertex atau banyaknya node yang ada di tree. Kalau di sini kita hitung A, B, C, D, F sampai M ada 13. Oh, berarti ini vertexnya ada 13. Size-nya tree ini adalah 13. Terus kedalamannya. Nah, kedalaman ini kita bisa lihat atau level ya. Level itu adalah melekat kepada node gitu, kepada vertex. Jadi contoh misalkan E ini ada di node berapa gitu. Sorry. Node E ini ada di level berapa? G ini ada di level berapa? Itu bisa ya. Nah, yang perlu ada diketahui adalah root adalah level tertinggi, 0. Terus ini kedalaman 1, level 1, ini level 2, ini level 3, dan ini level 4. Ya. Jadi kalau ditanya, F itu ada di level berapa? Jawabannya adalah di level 2. Gitu ya. F itu di level 2. Ketinggian, nah kalau ketinggian itu adalah miliknya properti yang dimiliki oleh tree. Tentunya ketinggian ini adalah jarak antara level terendah ke root. Jadi kalau kita lihat nih level terendah kan L sama M ya. Level 0, 1, ini BCD 1, EFG 2, HIJKL level 3, LM level 4. Dari 4 ke root, ya levelnya ada 4 level ya. Jadi ini ketinggian tree ini adalah 4. Edge sendiri yang menghubungkan. Jadi garis-garis itu adalah edge-nya. Adapun yang titik-titik itu adalah disebut sebagai node ya, atau vertex itu jadi node ya. Nah, terus juga di root tree ini ada parent ya. Parent itu adalah node yang berada langsung di atas node terkait. Contoh, misalkan siapa parentnya G? Ya, kita lihat, oh ini G nih. G ini parentnya, ya lihat node di atasnya D gitu ya. Contoh lain misalkan J, siapa parentnya J? Ya E gitu. Kalau F, ya siapa B gitu. Itu parent. Child adalah node yang pada hierarki langsung di bawah node terkait. Contoh misalkan B siapa childnya? Ya ada E, ada F. Kalau D, ya kebetulan G doang. Kalau A, ya dia childnya adalah B, C, dan D gitu. Sibling sendiri adalah node pada hierarki yang sama, tapi memiliki parent yang sama pula gitu ya. Jadi contoh nih ada E, F, G. E, F, G ini eh, E dengan F dia sibling karena parentnya sama-sama B. Tapi E dengan G meskipun sama-sama di level 2 ya, ini level 0A, level 1 ini, level 2 EFG. Nah, E dan G ini tidak sibling ya karena dia beda parentnya gitu. Jadi siblingnya E itu adalah F. Siblingnya H adalah IJ karena dia parentnya sama-sama E. Itu ada juga lintasan, ini adalah edge yang terlibat atau petek-petek yang dilalui ya dengan dari sepasang eh, dari apa source menuju destination. Misalkan di sini dari A ke J ya, awal ke tujuannya kemana. Misalkan dari A ke J, A ke J itu ya A ke J ya, B ke E ke J. Dan ingat ya, lintasan di tree itu bersifat tunggal. Terus ada lagi degree, ya ini agak sedikit berbeda ya. Kalau yang lalu misalkan kita bicara graph, nah berapakah degree-nya si B? Nah, kalau kemarin kita hitung ini 3 ya, ada ke E, ke F, ada ke A. Tapi kalau di sini di tree ini memang kita bicarakan derajat dari suatu node itu merupakan jumlah child-nya, jadi jumlah yang ke bawahnya. Derajat dari node C adalah 0. C adalah 0, nggak punya ya. Dari node A adalah 3. E adalah 3 juga. G adalah 1. Nah, root adalah node yang memiliki hierarki paling tinggi dan juga dia sebenarnya nggak punya parent gitu ya. Kita sebut sebagai akar. Leaf itu yang terbawah atau bukan terbawah sih ya, yang tidak memiliki child lagi. Jadi bisa kita lihat C ini kan nggak terbawah juga, tapi dia tidak memiliki
anak lagi, tidak memiliki child lagi, maka juga disebut sebagai leaf. Adapun internal node adalah node yang memiliki child, ya. Ya, di sini ada B, ada E, ada D, ada G, termasuk A juga itu sebenarnya adalah internal node, ya. Nah, selanjutnya nih ada subtree. Kalau kita bicara subtree itu adalah himpunan bagian dari tree yang lebih besar. Jadi ini kalau saya lingkarin ini ya, ini adalah subtree ya. B root-nya, E, F, H, I, J ini membentuk subtree kiri ya kan itu ya. C sendiri juga itu subtree dari tree ini. D, E, G, K, L, M juga itu subtree. G, K, L, M juga segini juga bisa kita anggap sebagai subtree dari tree yang lebih besar ini. Gitu ya. Predecessor adalah node yang berada di atas node terkait, mulai dari parent sampai ke root-nya. Contohnya misalkan, siapa predecessornya E? Oh, predecessor E itu ya tepat di atasnya adalah B, gitu ya. Tapi selain B, predecessor E juga adalah A, gitu ya. Atau predecessor itu kita bisa anggap juga sebagai apa? Seluruh node atau vertex yang dilalui mulai dari parent menuju root, gitu ya. Contoh siapa predecessornya J? Oh, J itu ya E, ya B, ya A. Siapa predecessornya G? Ya D, ya A. Sebaliknya ini suksesor adalah node yang berada di bawah node tertentu, ya. Contohnya misalkan kalau B, siapa suksesornya B? Ya E, meliputi H juga, I, J gitu ya, dan si F. Nah, itu tuh, ya. Nah, suksesor. Ya kalau suksesornya root siapa? Ya semuanya ya, semua selain dirinya gitu. Suksesornya G siapa? K, L, dan M. Seperti itu. Jadi node H dan I merupakan suksesor dari A. H dan I, iya, ya, suksesor dari A pasti. Nah, ini contoh ya. Dengan menggunakan terminologi yang tadi sudah disampaikan, misalkan jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian dari T2? Oke. Ini T2-nya seperti ini, bisa kita lihat ya. Ketinggiannya jelas. Ini level 0, ini level 1. Jarak dari yang terjauh gitu ya, level 2 ke root, ya berarti itu adalah ketinggiannya 2. Ketinggiannya 3. 1, 2, 3 ya. Ini level 0, 1, 2, 3. Ya, IJ ini level 3 ya. Karena levelnya ini level 0, ini level 1 ABC, D, E, F, G, H, I, J itu level 2, J level 3. Ketinggiannya 3. Sebutkan semua node yang internal node. Ya, internal node ya si root itu sendiri punya. Ya pokoknya yang punya anak A, B, C, D, ya E mah enggak, udah gitu ya. Jadi R, A, B, C, dan D. Sebutkan semua node yang leaf, yang nggak punya anak. J, E, F, G, H, I. Nah, sebutkan semua sibling dari node G. G-nya mana? Oh, ini G ini. Parent-nya siapa? C. Oh, berarti siblingnya anak yang lain dari si C. Ada H dan I. H dan I. Sebutkan semua predecessor dari node J. Oke, J-nya mana nih? J-nya ini. Coba kita buat lintasan ke root. D, predecessor pertama. Predecessor lagi A. Predecessor lagi adalah R. D, A, R. Sebutkan semua suksesor dari node A. Node A-nya ini, nih node A-nya. Suksesornya siapa? Ya mulai dari D dan cucu anaknya lagi J gitu ya. Terus ke E gitu ya. D, E, dan J. Oke, coba ini. Kalau kita lihat dulu, oh ini ada tree ya, ada tree A, ada B, 5. Oke. Secara umum ini sama saja ya, 1, 2, 3, cuma beda posisi aja. Tapi kalau keterhubungannya kita bisa lihat 4, 8, 9, 4, 8, 9 juga. 5 dari anak 2, oke, 5, 10, oke, sama aja ya ini ya. Berapa ketinggian dari tree? Coba kita lihat. Ini level terendah sampai level yang paling tinggi. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. 3 jawabannya. Tentukan semua internal node. Nih, internal node ya. 1, vertex 1, node 2, node 3. 3 enggak ya, karena dia enggak punya child ya. Jadi kalau kita jawab siapa saja internal node-nya, mulai dari vertex 1, node 2, 3 mah enggak, 4 iya, 5 juga iya. Gitu. Itu adalah yang internal node nih. Internal node. Nah, gimana dengan yang apa? Tentukan sibling dari node 8. Oke, node 8 ini parent-nya 4, ya, siblingnya 9 tentu ya, 9. Tentukan child dari node 2. Node 2 ini child-nya ya 5, 6, 7. Suksesor yang tepat satu level di bawahnya. Ya. Itu child. Tentukan vertex yang berada di level 3. Ini level 0, root-nya C1. Level 2, 2, 3, 4. Level
ini level 0, level 1, 2, 3, 4, level 2, 5, 6, 7, 8, 9, level 3, 10, 10 doang ya. Tentukan perfect berada di level 3, 10 saja. Tentukan predesesor dari node 10. Node 10-nya ini predesesornya ya mulai dari 5, 2, dan 1. Tentukan suksesor dari 2. 2 ini ya suksesornya 5, 6, 7, beserta 10 juga. Oke. Nah, ini adalah aplikasi root tree ya. Misalkan untuk membuat apa? Table of content ya, daftar isi, ada buku, ada bab-babnya, ada sub-sub babnya, ada sub-sub babnya lagi. Selanjutnya ini ada pohon Enery. Enery ini adalah pohon yang jumlah cabangnya, jumlah cabang ke bawahnya ya, paling banyak N. Pohon Enery dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Misalkan ini ya, untuk tree ini saja, ini kita lihat ada maksimum, ini ya, si sentence ini punya 3 gitu ya. Nah, berarti ini 3 N-nya. Tapi kita bisa lihat ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Maka ini mungkin bukan teratur. Oke, lanjutnya nih. Nah, ketika N-nya itu 2, itu yang disebut sebagai binary tree. Berarti jelas, kalau pohon biner atau binary tree, setiap node itu maksimum paling banyak punya 2 anak. Karena punya 2 anak bisa kita pisahkan ya, anak kiri dan anak kanan. Ya. Nah, di sini karena dibedakan anak kiri dan kanan, maka pohon binernya adalah pohon terurut. Nah, ini beberapa pohon biner yang sering kita jumpai. Full binary tree itu adalah ketika nodenya tepat 0 atau 2 ya. Jadi ini contoh, ini adalah full binary, ini ya cuma 1 ya perfect node-nya, tapi ini kan nggak punya child ya. Jadi cabangnya nih 0. Ini juga demikian nih. Kalau nggak 2, 0. Ini 2, cabang ini 2, ini 2, ini 0, ini 0, ini 0. Ini juga demikian nih. Tuh ya. Ini full binary. Cabangnya tepat 0 atau 2. Anaknya tepat 0 atau 2. Berikutnya nih complete binary. Complete binary itu adalah leaf-nya hanya memiliki kedalaman paling bawah N atau tepat satu level dari bawah gitu N-1. Jadi ini adalah complete binary. Setiap leaf pada kedalaman N, ya level terendah itu rapat kiri juga. Jadi sebagai contoh, misalkan oke di sini aja kali ya. Misalkan kita punya sebuah A gitu ya, terus di sini kita punya gitu. Nah, kalau node kedua pasti harus di sini. Nah, B gitu. Ini C gitu ya. Seperti itu. Nanti di sini juga akan ada lagi nih gitu ya. Nah, kalau node keempat ya harus di kiri, rapat kiri nih. D gitu. Harus di sini. Nah, ini adalah complete binary tree gitu ya. Kalau ada node ke 2, 3, 4, 5, yang ke-6 pasti harus di kirinya C gitu, harus di kirinya C. Nah, ini complete binary tree. Gimana kalau misalkan ternyata F-nya ada di sini? Ya berarti itu bukan complete binary tree. Ya, ini bukan. Ini bukan complete binary tree. Kalaupun mau complete binary tree berarti harus rapat kiri. Nah, di sini gitu ya. Nah, sebagai contoh juga di sini bisa kita lihat ya, itu nah ini complete binary tree juga. Jadi memungkinkan leaf-nya itu di level yang paling bawah, level ke N, dan di level N-1 ya. Jadi masih satu level di atas dari yang paling bawah. Komplit dan harus rata kiri. Nah, ada lagi nih perfect binary tree. Kalau perfect binary tree ini ya, setiap innernya punya tepat 2 child. Sehingga bisa menjamin level terbawahnya akhirnya nanti akan apa? Akan penuh gitu ya, akan penuh. Perfect binary tree. Nah, ada juga bisa mengecek ya bahwa jumlah apa node dalam sebuah perfect binary tree itu bisa kita hitung sebenarnya ya. Jadi kalau kita punya yang seperti ini tuh level 0-nya ya cuma ada root-nya doang kan ya. Level 0-nya cuma ada root doang, pasti dia muatnya cuma satu node gitu ya. Level satunya dia ya karena perfect ya, lengkap, maka di sini level 2-nya bisa muat 2 node. Level 3-nya level 2-nya mohon maaf ya. Level 0-nya nih muat 1 node, level 1-nya muat 2 node, level 2-nya muat 4 node. Nah, nanti pasti kalau level 3 ya, setiap node yang ada di level 2 ini bercabang 2, ya, 2 jadi kali 2 ya. Jadi muat 8 node gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya level ke N, ya pasti dia akan punya sebanyak bisa menampung 2 pangkat
n node gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau banyaknya node pada setiap level. Gimana dengan jumlahnya? Kalau jumlah totalnya ya, kalau levelnya cuma level 0 saja, berarti ketinggiannya adalah 0 gitu ya. Itu ya cuma muat satu node aja. Ya, tapi kalau ketinggiannya itu satu gitu ya, berarti kan itu muat berapa tuh? Bisa muat 3 ya, 1 ditambah 2 ya. Nah, ini muat 3 gitu ya. Ini juga pasti ketika hanya sama dengan 2, dia muatnya 1 tambah 2 tambah 4, bisa muat 7 gitu ya. Nah, ini lebih lanjut juga ketika hanya sama dengan 3, tambah 8 tuh berarti bisa muat 15. Nah, seperti itu. Nah, kalau ketinggian levelnya N, kalau level ke N, berarti kan ketinggiannya juga adalah N ya, ketinggiannya adalah N gitu ya. Mhm, berarti ini juga akan bisa muat, bisa kita lihat ya, 0, 1, 1, 2, ya, 2, 4, sorry, 1, 3, 2, 7, 3, 15. Nah, ini kan bisa juga berarti sebanyak apa? 2 pangkat dari N plus 1 gitu ya, yang dikurangi 1, mungkin gitu ya. Nah, gitu kali ya. Jadi contoh misalkan, gimana kalau ketinggiannya hanya sama dengan, eee, tadi tuh 3 gitu ya. Nah, berarti jumlah node sebuah perfect binary tree ya, PBT, perfect binary tree, itu jumlah nodenya, itu pasti bisa menampung sebanyak 2 pangkat 3 plus 1, 2 pangkat 4, 16, dikurang 1, ya ini 15. Cocok nih dengan ini ya, dengan ini cocok. Oke, ada lagi skew binary tree adalah binary tree yang semua nodenya kecuali lip hanya memiliki satu child gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya. Ini adalah pohon biner ya. Ini kalau kita tanya ini apakah ini binary tree? Iya betul. Apakah ini complete binary tree? Iya betul, karena ini rapat kiri juga ya. Seperti itu, lip-nya cuma ada di sini nih, terbawah sama kedua dari bawah. Yang nomor 2 ini apakah dia complete binary tree? Oh bukan, ini bukan. Karena harusnya D ini dari kirinya di B. Tapi apakah dia binary tree? Oh iya, ini binary tree. Ini yang perfect ya, tapi juga complete ya. Karena memang kalau perfect binary tree pasti complete, tapi kalau complete belum tentu perfect gitu ya. Full binary tree ini ya, setiap nodenya ada anaknya kalau nggak 0, 2. Ini skew binary tree. Oke ya. Kita cek di sini, contoh latihan juga nih, yang A, B, C, D, coba kita lihat ya. Kalau binary tree yang mana? Ini binary tree bukan A. A itu binary tree. B bukan ya, masih cabangnya ada 3. C juga iya, D juga iya, E juga iya. Nah, jadi ini kayaknya yang bukan cuma si B. Nah, kalau di sini D juga bukan. Oh, tapi ini skew kan? Ini kan skew binary tree ya. Ini harusnya juga iya. Mungkin nanti dikoreksi ya. Terus yang skew yang mana? Ya, skew ya satu-satunya yang ini. Skew tree ya. Nah, terus juga ada full. Full tuh yang punya anaknya kalau nggak 2, 0. Ya, E ini full. A bukan. Ini ada yang nggak punya. Ini ada yang cuma punya anak 1 soalnya. Ini pasti bukan binary tree. Binary tree aja bukan. Kalau ini full ya, ini full. Kita lihat. Ini bukan, D-nya bukan, E full juga, F bukan, ada yang punya anak 1 aja. G full ya. Ini perfect ini ya, perfect. H ini juga, oh bukan, ini karena ada yang punya anak 1. A dan seterusnya ya. Kalau yang komplit mana nih? Oke. Ini komplit binary tree. Ya, ini bukan binary tree. Ini juga komplit. Lihat rapat kiri. Ini bukan, skew ini bukan. Ini komplit juga. Ini tidak komplit. Nah, ini karena harus lengkap dulu yang depannya. Harus komplit dulu. Ini ya pasti ini. Ini perfect sekaligus komplit. Ini bukan. Karena di sini ada yang nggak lengkap di sini. Ini komplit juga ya. Oke. Ada juga namanya order tree, yaitu yang urutannya diperhatikan. Jadi ketika bentuknya seperti ini ya, itu dibedakan. Jadi kalau dia order tree, bentuk rootnya 1, terus anak kirinya 2, 3, 4,
sama anak-anak 342 ini beda, dianggap berbeda. Oke. Nah, tree juga bisa kita gunakan untuk membuat ataupun merepresentasikan pohon ekspresi gitu ya. Nah, gimana contohnya? Misalkan ini A plus B kali C bagi D plus E. Oh, udah. Berarti itu bisa kita ini ya, kita lakukan. Ya pertama-tama A dengan B dulu, A dengan B gitu ya. Aksinya apa? Misalnya di sini aksinya adalah plus ya, operatornya plus. Jadi ini operannya A, B, terus operatornya plus, gitu ya. A plus B. Nanti dikalikan katanya. Oh itu dikalikan. Oh kalau dikalikan berarti nanti di sini akan dikalikan. Dikalikan berarti di sini. Dikalikan gitu tuh. Nah terus dikalikan dengan apa? Hasil perhitungan C dibagi D. Oh berarti nantinya harus ada perhitungan dulu nih. Ada operasi pembagian, gitu ya. Bagian dari siapa? Dari si C oleh siapa nih? Oleh si D yang ditambah E. Oh, berarti di sini ada dulu operasi penambahan dulu di sini ya. Ada operasi penambahan dulu antara siapa? Antara si D gitu ya, si D dan E gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah A plus B ya, yang dikalikan dengan C yang akan dibagi oleh penjumlahan D plus E dulu gitu. Nah, ini adalah uh, binary expression. Nah, contoh lain misalkan nih, 7 min A dibagi 5 gitu ya. Nah, 7 min A dibagi 5 ya berarti 7 min A, 7 minnya di sini, min A, terus nanti dibagi gitu, ini ke atas 5. Di sisi lain itu akan dikalikan dengan apa? Nah, di sisi kanannya ya, A plus B nih, A plus B yang akan dipangkatkan dengan 3. Nah, sehingga nanti B ini akan dikali, ya, 3B akan dikalikan dengan 3D. Ya, seperti ini, nyambungnya gitu ya. Nah, prefix, oke, mohon sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, penelusuran ya. Jadi, ada konsep, kalau ekspresi itu bisa kita nyatakan dalam bentuk prefix, infix, postfix. Mungkin supaya lebih memudahkan mengingatnya, ketika dulu belajar bahasa Indonesia kan prefix itu awalan ya, prefix ya. Prefix berarti awal. Apa yang di awal? Operatornya. Terus ada juga infix, infix sisipan ya, di tengah ya. Berarti itu di tengah. Tengah. Apa yang di tengah? Operatornya. Adapun yang terakhir adalah postfix, itu berarti di belakang gitu ya. Postfix akhiran ya, di belakang. Belakang operatornya. Operatornya. Jadi kalau kita punya ini ya, misalkan kalau X plus Y gimana? Kalau secara infix begini, representasinya di tengah. Kalau prefix di depan, plus XY. Kalau postfix di belakang, XY plus gitu. Nah, sebenarnya untuk mengkonstruksi ekspresi prefix, infix, dan postfix itu kita bisa bangun dari sebuah representasi binary expression tadi ya. Binary tree expression tadi ya, binary tree expression tadi. Tapi sebelum ini kita ujikan, mungkin ada deh ini aja nih ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya seperti ini ya, ini ada penelusuran tree itu ya. Jadi ada traversal tree, traversal tree. Jadi ini adalah metode pengunjungan tree. Metode pengunjungan tree itu secara umum ada 3. Ada pre-order, ya urutan pre-order itu ya. Ada juga in order, ya. Ada juga post order. Sebenarnya secara umum ya ini tersusun atas 3 langkah, yaitu kunjungi parent atau root ya, kunjungi parent atau root, root. Jadi kunjungi parent atau root ya. Ya, terus ada juga kiri gitu ya, telusuri kiri, telusuri subtree kiri, terus ada juga kanan ya, telusuri subtree kanan, telusuri subtree kanan gitu ya, telusuri subtree kanan.
telusuri subtree kanan seperti ini. Nah, yang disebut pre-order adalah ketika urutan pengunjungannya itu adalah kita parent dulu, gitu ya, terus kita ke kiri, terus kita baru ke kanan, gitu. Itu pre-order. Kalau in order, ya, in order itu berarti kita ke kiri dulu, parent, kunjungi, baru ke kanan, gitu. Kalau post order itu adalah kita ke kiri, ke kanan, baru kunjungi parent-nya. Nah, seperti itu. Jadi sederhananya adalah supaya ingat gitu ya, pokoknya pre, in, post itu terkait dengan posisi parent-nya. Kalau pre berarti parent-nya di depan. Ya. Kalau post itu berarti parent-nya di tengah. Kalau in itu parent-nya di tengah. Ya. Kalau post itu di akhir. Jadi kalau urutnya kayak gimana ya? Kan ada tiga langkah gitu ya. Ada 3 langkah nih. Urutannya ada 3 langkah. Tapi gimana nih? Oh, berarti ini kalau pre-order itu ini berarti parent-nya di depan. In tengah parent-nya. Post parent-nya di belakang gitu. Terus kiri selalu mendahului kanan. Kiri kanan kalau mendahului kanan. Kiri kanan gitu ya. Terus ini apa nih? Kiri kanan. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau misalkan nih kita punya tree yang seperti ini nih, saya perbesar aja dulu ya. Nih. Perbesar. Saya paste aja di sini. Oke. Oke. Misalkan kita coba hapus mungkin ya. Coba ya. Oke, kita coba hapus. Coba kita hapus. Kita coba hapus. Coba hapus. Kita coba hapus. Kita coba hapus. Kita coba hapus. Oke. Oke, misalkan ini juga kita hapus aja nih sebelah sini. Nah, itu ya. Juga gitu kita hapus nih. Nah, gitu. Jadi kalau ini kita punya nih, ya. Nah, seperti ini. Copy ya. Kita paste. Nah, kalau kita mau ditanya, ini urutan in order gimana? Nah, ini kan tuh ya, in pre-order, in order, post order. Nah, misalkan yang pre-order dulu deh. Oke, pre-order, nih, kalau pre-order nih. Pre-order tuh gimana? Wah, kurang gede ya. Kurang besar, besar aja misalkan 20. Nah, pre-order tuh gimana urutnya? Ingat tadi, parent, ya, kiri, kanan. Nah, berarti kalau pre-order itu di sini kita langsung parent, nah, ambil. Berarti nomor 1. Ya. Terus kita suruh ke kiri. Nah, di kiri itu lagi parent kiri kanan. Nah, parentnya ini 2. Nah, terus itu kita ke kiri. Di sini juga ambil parentnya 3. Kirinya nggak ada, kanannya nggak ada, berarti tuntas. Tapi ini dalam rangka menyelesaikan kiri. Jadi udah parent, udah kiri. Saatnya kita ke kanan. Nah, di kanan ini demikian juga parent, nah, berarti ini 4. Ke kiri 5. Itu ya. Nggak ada. Kanan nggak ada. Kiri udah beres nih. Nah, berarti saatnya kita ke kanan. Ke kanannya dari si 1. Berarti ini adalah ke-6-nya. Dan ini kirinya nggak ada, kanan 7 gitu. Tuh ya, ini pre-order, tuh pre-order. Gitu. Gimana kalau yang in order? Oke, kalau in order misalkan kita ganti warnanya misalkan hijau ya. In order, kita coba di sini in order. Nah, itu ya. Urutannya gimana in order? In di tengah. Oh, berarti kiri, parent, kanan gitu ya. Kiri dulu, parent, baru ke kanan. Nah, gimana nih? Wah, oke, coba ya. Berarti di sini tuh kita punya ini tree yang mau dikunjungi. Kita nggak boleh langsung ambil parentnya. Suruh ke kiri, suruh ke kiri, sampai nggak bisa ke kiri lagi. Oh, saatnya baru bisa parent. Berarti nomor 1 ini. Kanan yang nggak ada. Nah, ini udah beres kirinya. Baru boleh parentnya ini. Berarti ini nomor 2 gitu. Ya. Saatnya ke kanan. Di kanan juga gitu. Kiri dulu, terbentuk, baru ini 3, baru boleh ambil parentnya. 4. Kanannya nggak ada. Nah, ini dalam rangka menyelesaikan kiri. Berarti sekarang boleh ke parent. Berarti ini adalah 5. Ya. Selanjutnya di sini juga gitu nih. Di sini ke kiri dulu. Nggak ada kirinya. Nggak boleh. Ini 6, baru ini 7. Jadi gitu urutannya.
1, 2, 5, 1, 2, 4, 3. Tuh ya, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7. Jadi urutnya gitu. Ini dulu, terus ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Gitu ya, kurang lebih. Itu yang in order. Gimana kalau yang post order? Nah, kalau yang post order, urutannya gimana kalau post order? Coba ya kita ganti warnanya misalkan menjadi orange. Oke. Sini kita tuliskan kalau post order urutannya adalah di belakang. Si parent-nya di belakang. Berarti kita ke kiri, ke kanan, baru ke parent. Inilah si post order itu. Oke, berarti gimana? Berarti kita akan suruh ke kiri dulu. Ke kiri. Udah mentok? Boleh. Ini nomor 1. Ke kanan. Oh, jadi ternyata nggak langsung ke sini. Justru ke kanan. Kita langsung ke sini. Nah, di sini juga gitu. Ke kiri. Oke, ini 2. Kanannya. Nggak ada kanannya. Boleh ke parent-nya. Berarti nomor 3. Kiri udah si 1. Kanannya udah semua nih 3, 2. Berarti ini baru boleh parent-nya 4. Gitu. Semua yang di kiri udah beres nih. Kita saatnya ke kanan. Nah, soalnya gitu ke kanan. Ini juga gitu. Ke kiri nggak ada. Ke kanan. Berarti nomor 5 ini. Nomor 6. Dan ini nomor 7. Gitu. Dipahami ya kira-kira ya. Tuh. Jadi ini contohnya. 1, 4, 3, 2, 7, 6, 5. Justru root yang paling utamanya malah jadi yang terakhir ya. Kalau pakai post order. Nah, kembali ke sini nih contohnya ya. Jadi kalau kita punya tree seperti ini, saya gedein dulu nih ya. Tree-nya supaya kelihatan. Tuh, ya. Saya print screen. Paste di sini. Saya ini ya. Ini dari itu saya crop aja. Crop. Nah, kita fokus ini. Nah, lihat ya. Nih. Coba kita pakai misalkan apa? Kita punya ini kan tree expression dari aksi apa nih? Aksinya ini sebenarnya adalah apa nih? Ada A yang ditambah dengan apa tuh? B min C gitu kan ya. B min C gitu yang akan dikalikan dengan apa? Dengan D gitu ya. Mungkin kalau mau lebih jelas juga boleh ini dikurangin lagi. Meskipun aksinya sama ya. Nah, ini adalah biometrinya. Terus gimana? Kalau kita kunjungi secara pre-order. Oke, kalau pakai pre ya. Kalau pakai pre berarti kan tadi adalah apa? Urutannya. Urutannya jangan lupa. Parent, kiri baru ke kanan. Nah, sehingga kalau di sini kita akan kunjungi ya kan. Di sini kita lihat, nah, berarti nomor 1 tuh ya parent dulu nih. Ya berarti nomor 1 ini. Nomor 2 kiri ini. Parent kiri udah, saatnya kanan. Di sini juga gitu tuh. Di sini juga gitu. Nah, berarti di sini kita akan ke parent-nya ini. Nah, berarti ini nomor 3. Ini 4, ini 5, nah, ini 6. Nah, jadi root kiri kanan. Nah, ini udah beres di kirinya. Rootnya tadi udah di kiri, berarti ini kanan 7. Sehingga kalau kita cek di sini untuk pakai pre-order, ya kita lihat nomor satunya siapa? Oh, nomor satunya adalah tanda plus. Nomor 2-nya A. Nomor 3-nya tanda bintang. Nomor 4-nya minus. Nomor 5-nya B. Nomor 6-nya C. Nomor 7-nya D. Nah, ini pre-order. Plus A bintang min B C D gitu. Kalau yang apa namanya? In order gimana? Coba kita ganti jadi hijau ya. Yang hijau nih, kalau in order, pokoknya dia urutannya adalah di tengah ya, parent-nya. Berarti kiri, parent, kanan. Gimana tuh caranya? Oke, berarti di sini kita tahu ya, nomor satunya ke kiri dulu, berarti nomor 1 justru si A ini. Nah, yang hijau ya. Nomor 2-nya baru, tanda plus. Sini juga gitu, kiri dulu. Baru si B ini, nomor 3, ini nomor 4, gitu ya. Baru nomor 5. Nah, kiri udah beres, baru ini boleh. Nomor 6. Ini baru nomor 7. Nah, jadi kalau kita pakai in order ini, tentu di sini adalah nomor satunya adalah A, ya. Nomor 2-nya selanjutnya adalah tanda plus, nomor 3-nya adalah si angka B, ya, si B, ya, tuh 3, 4-nya adalah minus, 5-nya adalah C, 6-nya adalah bintang, dan 7-nya adalah D. Nah, A plus B min C bintang D. A plus B min C bintang D. Yang postfix silahkan dicobakan sendiri. Yang ini juga latihan silahkan dicobakan sendiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Nah, sehingga ini adalah
ekspresi prefixnya kita lihat nih A plus B bisa seperti ini, plus A B-nya kalau postfix-nya. Oh ini prefix ya, ini harusnya prefix ini plus AB ya. Ini prefix ini ya. Ini infix-nya, ini postfix-nya. Ini prefix atas ini ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, jadi ini contohnya, ini ekspresinya, ini expression tree-nya ya. Infix form-nya seperti ini ya. Nah, 2 min 3, 2 min oke, 3 kali 4-nya benar. Oh, ini rasanya harusnya ini min ya. Ini min tertukar rasanya ini ya. 2 min 3 bintang 4, 3 kali 4 dulu kurangi baru plus, ini harusnya plus ya. 2 min 3 kali 4 plus 5. Oke. Kalau yang bawah ini 2 min 3 oke, dikalikan 4 yang plus 5 oke, cocok. Yang ini 2 min kurung ya. Di sini ada aksi 3 kali 4 oke, yang ditambah 5. Oke, ini juga cocok. Nah, seperti itu ya. Saya rasa mungkin ini juga boleh nih ya. Kita coba misalkan infix-nya kayak begini nih. Kira-kira tree-nya akan seperti apa? Oke. Bisa juga nih. Coba kita buat ya kan. Di sini kita buat. Nah, sini itu aja kali ya. Oke, pilih ya. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini mungkin ada ini ya. Nah, kan oke. 2 kali 6. Oke, ada 2, ada 6 yang akan dikalikan. Yang akan dikalikan. Oke. Oke, tambah dulu kali ya. Nih. Nah, baru ini nih. Tep ke sini, ke sini. Oke. Kita kasih nih. Ini berarti angka 2-nya, ini angka 6-nya dikalikan. Oh, ini kali ini berarti. Tuh, kali ya. Nah, kali. Nah, ditambah, oh berarti nanti ada lagi nih. Ditambah, nah, nanti di sini tambahnya. Kita dulu ya, mungkin nih dilihat aja nih. Nah, tambah, nah, jadi ada tambah. 3 bagi 8. Oh, itu juga saya rasa sih ini ya. Ada 3, ada 8. Gitu ya. Akan dibagikan gitu ya. Jadi ini pakai ini ya. Ada 3, nah gitu seperti itu. Di sini ada 3 nih. 3 ya. Ini adalah 8. Ini bagi gitu ya. Dan ini hasilnya akan dikalikan, ditambahkan ya. Nah, jadi isinya tambah nih. Ini tambah. Nah, seperti itu. Kalau ditanya prefixnya kayak gimana? Oh ya udah, tinggal kita jawab aja. Oh, kalau prefix berarti silahkan parent ya kiri, parent kiri kanan gitu ya. Berarti kita gimana nih? Oke, coba kita nomorin ya. Coba kita nomorin nih. Atau boleh juga nih. Pakai itu aja deh. Merah nih misalnya. Nah, berarti parent ini nomor 1 nih. Nah, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Udah ya. Parent kiri kanan. Terus ini kanan. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Sehingga kalau dijawab gimana pre-ordernya, yang warna merah tuh ya, berarti plus bintang, 2-nya bintang, 3-nya 2, 4-nya 6, nah 5-nya bagi, 6-nya 3, 7-nya 8. Nah gini, kita lihat. Tuh ya, 2, 6, loh, oh prefix apa? Plus bintang 26/38 gitu. Kalau yang postfix gimana? Oke, kalau postfix ya mungkin di sini kita ganti warnanya jadi oranye aja, jangan oranye deh, biru ya, biru. Nah, postfix urutannya pokoknya adalah pairnya belakangan, berarti kiri, kanan, parent. Oke, berarti gimana nih untuk penomorannya? Oke, berarti kiri dulu, kiri, 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 kiri. Oke, nomor 1 nih ya, kiri ke kanan 2, ini parentnya ya 3.
Dari sini ke kiri, ke kanan, sorry. 4, gitu. 5, 6, gitu. Baru terakhir 7. Nah, jadi kalau kita rekap, hasilnya adalah apa aja? Nah, nomor satunya 2, terus si 6, ya. Baru tanda asterik, nomor 3 yang biru ya. Terus 4-nya si angka 3, 5-nya si angka 8, 6-nya slash, 7-nya adalah plus. Nah, 26 bintang, 26 bintang, 38 slash plus. Ah, kayak gitu. Seperti itu. Baik, mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup kita. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.